Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kundalini. Kata Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya gulungan, sering disebut sebagai Dewi Ular, atau dalam terminologi barat disebut Fire Serpent. Kundalini adalah suatu potensi energi dahsyat yang terdapat dalam diri setiap manusia yang berpusat di sekitar tulang ekor. Berbentuk gulungan 3,5 lingkaran yang pada umumnya dalam kondisi tidak aktif atau tertidur. Dalam ilmu yoga, Kundalini merupakan suatu proses yang sangat penting, di mana kebangkitannya dianggap merupakan salah satu cara untuk mencapai pencerahan dan penyatuan dengan Sang Pencipta. Pada zaman dahulu, kebangkitan Kundalini hanya dianggap sebagai mitologi atau mitos karena melalui teknik-teknik tradisional seperti yoga nyaris dibutuhkan seumur hidup. Akan tetapi, pada saat ini, di era Aquarius, siklus spiritual kembali berulang seiring dengan terbukanya cakra mahkota alam semesta menjadi relatif lebih mudah, sehingga melahirkan berbagai cabang-cabang spiritual baru di berbagai tempat di bumi, baik di belahan bumi bagian timur maupun di belahan bumi di bagian barat. Pada saat ini cukup banyak ditemukan orang-orang yang telah mengalami kebangkitan Kundalini secara sempurna, termasuk dari kalangan masyarakat barat yang sebelumnya lebih dikenal sebagai masyarakat yang tidak memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual. Ini adalah gambar yang menunjukkan letak Kundalini. Lingkaran yang berwarna merah adalah Kundalini. Kundalini berada di dalam sebuah cangkang atau Kundalini Cell. Letak Kundalini itu sendiri berada di perineum, yaitu di antara cakra sek dan cakra dasar. Ketika Kundalini di attunement atau dibangkitkan, maka energinya akan mengalir ke jalur susumna. Proses attunement selain akan membangkitkan Kundalini, juga akan membuka simpul Brahma, sehingga energi Kundalini dapat mengalir ke jalur susumna dengan mudah. Ini adalah gambar bagian-bagian Kundalini. Kundalini terdiri dari 3 bagian, yaitu inti Kundalini, api Kundalini, dan energi Kundalini. Kundalini juga memiliki kekuatan-kekuatan psikis. Bahkan sebagian besar peminat esoteris mempelajari Kundalini dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan psikis tertentu. Hal ini sah-sah saja, akan tetapi untuk menghindari kesalahpahaman mengenai Kundalini, sebaiknya praktisi dapat memahami dengan baik relasi antara Kundalini dan kekuatan psikis tersebut.
Pengertian kebangkitan Kundalini secara sempurna mulai dari perineum sampai dengan menembus cakra mahkota tidak sekedar perjalanan energi, melainkan perjalanan spiritual yang terkait dengan semua aspek dalam kehidupan. Dalam perjalanannya, Kundalini akan melewati berbagai simpul energi termasuk cakra-cakra utama, di mana pada saat melewati simpul-simpul ini akan terjadi pembersihan dan setiap cakra yang telah bersih secara sempurna otomatis akan dapat memancarkan suatu kemampuan psikis tertentu sesuai dengan fungsi cakra terkait. Jadi setelah Kundalini itu mengalir melewati berbagai simpul-simpul energi termasuk cakra-cakra utama, di mana pada saat melewati simpul-simpul ini akan terjadi pembersihan dari setiap cakra yang telah bersih secara sempurna, otomatis akan dapat memancarkan suatu kemampuan psikis tertentu sesuai dengan fungsi cakra tersebut. Saya kasih contoh, apabila kita mengalirkan energi Kundalini ke cakra ajna dan melatihnya terus-menerus, maka potensi kewaskitaan yang ada di cakra ajna akan terbuka. Anda akan dapat melihat atau mendengar hal-hal gaib yang sebelumnya belum pernah Anda lihat atau Anda dengar. Indra penciuman Anda akan lebih tajam, begitu juga dengan intuisi Anda. Namun perlu dipahami bahwa apabila Anda melatih Kundalini hanya untuk mendapatkan kewaskitaan saja, maka Anda akan terhambat dalam memperoleh pencerahan karena energi Kundalini yang seharusnya membersihkan cakra mahkota sebagai pintu gerbang ilahi dibelokkan ke cakra ajna untuk memperoleh kewaskitaan. Perlu dipahami dan dimengerti dan dapat disimpulkan bahwa Kundalini adalah energi murni atau kesadaran murni dan juga kesadaran rohaniah dalam diri manusia, cerminan kuasa ilahi atau energi tanpa batas, atau juga getaran ilahi dalam diri untuk membuka pintu kesadaran agar menemukan realitas diri. Dalam pengertian singkatnya bahwa Kundalini adalah sebagai tali agung kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke medsos Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.